Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita bertemu kembali dalam pertemuan mata kuliah fisiologi hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sistem digesti yang telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana proses fisiologis terkait sistem pencernaan, mulai dari mulut, kemudian esofagus, hingga sampai ke lambung. Kita juga sudah membahas bagaimana organ-organ yang berperan sebagai organ-organ aksesoris untuk sistem pencernaan, seperti pankreas, kemudian hepar, yang produknya nantinya akan dilepas ke dalam saluran pencernaan untuk mendukung proses pencernaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh hewan setelah di lambung ya. Kita akan membahas bagaimana proses pencernaan yang terjadi di usus halus, kemudian usus besar, rektum hingga ke anus. Kita juga akan membahas bagaimana proses absorpsi dari zat-zat yang dikonsumsi oleh hewan untuk dapat dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi dan bermanfaat untuk seluruh sel yang ada di dalam tubuh hewan. Pertama, kita akan membahas bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam usus halus. Sebelum kita membahas bagaimana prosesnya, langkah baiknya kita bahas terlebih dahulu bagaimana struktur yang ada pada usus halus yang akan nantinya mendukung bagaimana proses fisiologis dari sistem pencernaan di usus halus. Seperti dapat dilihat pada slide, pada dasarnya dimulai dari esofagus hingga ke anus tempat pengeluaran dari sisa proses pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas 4 lapisan utama. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan lapisan mukosa, kemudian lebih ke dalam lagi disebut dengan lapisan submukosa, kemudian di dalamnya lagi terdapat lapisan muskularis eksternal dan pada bagian luar terdapat lapisan namanya lapisan serosa. Pertama yaitu lapisan mukosa. Dapat dilihat pada slide ya. Lapisan mukosa ini merupakan lapisan terluar yang berkontak langsung dengan cairan ataupun makanan yang ada di dalam saluran pencernaan. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi saluran pencernaan. Dia terdiri atas 3 lapisan, yaitu ada membran mukosa, kemudian ada lamina propria, dan ada muskularis mukosa. Untuk membran mukosa terdiri atas lapisan epitel yang tujuannya adalah untuk melindungi saluran pencernaan. Pada membran mukosa ini terdapat beberapa area yang terdiri dari sel-sel yang termodifikasi yang fungsinya nanti bisa sebagai sel sekresi maupun sel absorpsi. Untuk sel sekresi, sel-sel ini bisa berfungsi sebagai sel eksokrin maupun sel endokrin. Sel eksokrin artinya sel-sel ini akan berfungsi sebagai sel yang akan mensekresikan cairan pencernaan. Sedangkan untuk sel endokrin, tentunya sel-sel ini akan berfungsi sebagai sel-sel yang akan mensekresikan hormon ke dalam saluran pencernaan yang nantinya berperan dalam proses fisiologis. Selanjutnya, di samping sel sekresi, sel-sel yang terdapat pada membran mukosa ini juga merupakan sel-sel absorpsi yang tugasnya tentunya berkaitan dengan absorpsi zat-zat yang akan dibutuhkan oleh tubuh yang merupakan hasil dari proses pencernaan. Sehingga pada sel-sel absorpsi ini terdapat berbagai mekanisme transport yang spesifik untuk zat-zat yang akan diabsorpsinya. Lebih dalam dari membran mukosa terdapat nama lapisannya yaitu lamina propria. Ini adalah lapisan tengah dari lapisan mukosa antara membran mukosa dan muskularis mukosa. Lapisan propria ini merupakan jaringan ikat tipis. Dia di sini terdapat pembuluh darah kecil atau pembuluh darah kapiler. Kemudian di dalamnya juga terdapat pembuluh darah limfa dan serabut saraf. Di sini atau di lamina propria ini juga terdapat sistem imun yang berperan dalam saluran pencernaan. Sebelumnya kita membahas ada namanya GALT, yaitu Gut Associated Lymphoid Tissue.
bagian inilah yang bertanggung jawab untuk sistem imun yang ada di dalam saluran pencernaan. Lebih dalam lagi dari lamina propria itu terdapat muscularis mucosa. Muscularis mucosa terdiri atas lapisan otot halus yang berdekatan dengan lapisan lebih dalamnya lagi, yaitu lapisan submukosa. Setelah lapisan mukosa yang tadi kita sebutkan terdiri atas 3 bagian, ada membran mukosa, kemudian lamina propria, dan muscularis mukosa. Lebih dalamnya terdapat lapisan mukosa. Lapisan submukosa ini merupakan jaringan ikat yang tebal, kemudian dia dapat mengalami peregangan, ya, memiliki elastisitas, dan lapisan inilah yang mendukung untuk elastisitas saluran pencernaan ketika diisi oleh makanan atau ketika dia kosong dia akan sedikit mengecil. Kemudian pada lapisan submukosa ini terdapat pembuluh darah besar dan pembuluh limfa yang bercabang nantinya ke lapisan mukosa. Kemudian dia juga terdapat jaringan saraf yang berupa submukosal plexus. Untuk lapisan yang lebih dalam dari submukosa dikenal dengan muscularis eksternal, di mana di sini ada 2 jenis otot, dapat dilihat pada slide, ada outer longitudinal muscle atau otot longitudinal pada bagian luar, dan pada bagian dalamnya ada inner circular muscle atau otot yang berbentuk sirkular terdapat pada bagian dalam. Adanya perbedaan jenis ototnya ini, satunya longitudinal, satunya berbentuk sirkular. Ini sangat penting dalam proses pencernaan yang berkaitan dengan motilitas usus, di mana dalam motilitas usus kita mengenal ada istilah gerakan propulsif itu untuk mendorong makanan, dan ada gerakan mixing untuk mencampur makanan. Nah, gerakan propulsif maupun gerakan mixing sebelumnya kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Ini terjadi berkat adanya lapisan yang terdapat pada muscularis eksterna ini. Ada otot yang longitudinal yang nantinya itu dapat menyebabkan ketika dia berkontraksi itu akan menyebabkan pemendekan dari saluran pencernaan. Kemudian pada bagian otot yang sirkular, ketika dia berkontraksi, dia akan menyebabkan kontriksi pada lumen. Artinya, lingkaran dari saluran pencernaan itu ketika dia berkontriksi, lingkarannya akan mengecil. Integrasi antara kedua otot ini, baik longitudinal maupun sirkular, inilah yang menghasilkan suatu gerakan propulsif maupun mixing. Baik otot longitudinal maupun otot sirkular yang terdapat pada bagian dalam ini merupakan otot-otot polos sehingga pengaturan gerakannya itu diatur secara tidak sadar. Di antara otot longitudinal maupun otot sirkular ini terdapat suatu lapisan yang disebut dengan mesenteric plexus yang nantinya dia akan bekerja sama dengan lapisan dengan plexus submukosa. Pada bagian lebih dalam atau harusnya lebih luar ya, ini terdapat suatu lapisan namanya lapisan serosa. Lapisan serosa ini merupakan lapisan jaringan ikat yang berada pada bagian saluran pencernaan. Dia mensekresikan cairan namanya cairan serosa yang berfungsi sebagai lubrikan. Dia akan memberi pelicin, mencegah terjadinya gesekan antara saluran pencernaan dengan organ-organ yang ada di dalam abdominal atau di dalam perut. Kemudian untuk lapisan serosa ini, dia tersambung pada mesenterium, yaitu suatu organ yang melekatkan intestin atau usus ke bagian posterior dari dinding perut, kemudian membentuk pelipatan ganda dengan peritoneum. Fungsi dari lapisan serosa ini atau yang tersambung dengan mesenterik ini adalah untuk mendukung terfiksasinya saluran pencernaan, terutama kalau dalam hal ini kita membahas usus halus, agar posisi usus halus itu terfiksasi sehingga nantinya akan mendukung gerakan propulsif maupun gerakan mixing.
Kan tidak mungkin kalau ketika terjadi propulsif maupun mixing, kalau saluran pencernaannya itu bisa pindah-pindah, itu tentunya proses propulsif dan mixingnya akan terganggu. Berbeda ketika salurannya ini tertambat pada sesuatu yang kokoh atau tidak bergerak, sehingga gerakan propulsif maupun mixingnya itu akan lebih mantap. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit lebih rinci terkait salah satu lapisan yang tadi kita sebutkan di depan, yaitu lapisan mukosa, terutama membran mukosa. Kita mengetahui bahwa usus halus ini memiliki peranan dalam proses absorpsi nutrien yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui sistem sirkulasi, baik itu sistem pembuluh darah maupun pembuluh limfa. Sehingga untuk meningkatkan fungsinya ini dalam mengabsorpsi, usus halus harus menyediakan area yang cukup luas agar banyaknya nutrien yang terabsorpsi juga lebih besar. Sedangkan kita ketahui bahwa saluran pencernaan itu ukurannya tidak terlalu besar ya, maksudnya lebih kecil daripada ukuran dari hewannya tentu saja. Sehingga untuk menghasilkan fungsi yang maksimal dengan luas area penyerapan yang luas, maka usus halus dia akan beradaptasi. Adaptasinya seperti apa? Usus halus itu dia akan mengalami area-area yang mengalami pelipatan atau istilahnya folding. Kemudian di dalam pelipatan tersebut terdapat lagi ada fili, kemudian ada mikrofili. Pertama kita lihat itu mengenai folding atau pelipatan. Dapat dilihat ya pada slide bahwa area mukosa itu adalah area yang penuh dengan lipatan-lipatan. Kalau kita membayangkan saluran pencernaan sebagai suatu pipa paralon yang pada bagiannya dalamnya itu berupa lapisan yang hanya licin saja, tentunya akan memiliki area yang jauh lebih kecil jika pada bagian pipa ini permukaannya terdapat lipatan-lipatan. Permukaan lipatan-lipatan inilah yang akan meningkatkan area dari proses penyerapan. Lebih lanjut lagi, pada pelipatan ini terdapat suatu sel epitel yang mengalami penonjolan seperti jari. Dapat dilihat pada gambar pada bagian bawah yang saya tunjuk, terdapat penonjolan-penonjolan kecil seperti jari yang tujuannya juga akan nanti meningkatkan area permukaan untuk meningkatkan area absorpsi. Hal ini menyebabkan pelipatan ini didukung dengan penonjolan seperti jari ini membentuk suatu lapisan yang berbentuk beludru. Dengan adanya fili pada pelipatan dari usus halus ini akan meningkatkan area permukaan mencapai 10 kali. Pada lapisan fili ini tersusun atas jaringan epitel, kemudian di dalamnya terdapat jaringan kapiler yang fungsinya nanti untuk proses penyerapan nutrisi dari lumen usus halus masuk ke pembuluh darah. Di dalamnya juga terdapat terminal dari pembuluh limfa yang nantinya akan mengangkut hasil pencernaan lemak. Kemudian untuk area fili ini, area fili merupakan area yang bersifat sangat dinamis, artinya dia dapat berubah-ubah. Hal ini tergantung pada jenis diet yang sedang dikonsumsi oleh hewan. Saya katakan sangat dinamis itu dapat kita beri contoh pada salah satu hewan seperti ular piton, di mana ular piton itu makannya kan sekali dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika dia memakan sekali, jumlahnya sangat besar atau jumlah makanan yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan sangat besar. Untuk mendukung hal ini, maka pada bagian filinya ini atau usus halus ini dia sangat dinamis dan dapat mengalami peningkatan massa dari usus halus ini sebanyak 3 kali hanya dalam 3 malam. Artinya terjadi peningkatan banyak baik itu dari segi enzim pencernaan maupun pelipatannya yang menyebabkan massa dari usus halusnya menjadi meningkat 3 kali dalam semalam. Kemudian lebih spesifik lagi pada bagian fili, ya pada gambar seperti kaki ini,
satu vili itu dia terdapat lagi penonjolan-penonjolan seperti rambut yang dikenal dengan mikrofili. Ini merupakan penonjolan-penonjolan dari epitel yang penyusun vili ke arah luminal dari saluran pencernaan atau ke arah lumen saluran pencernaan. Di mana pada setiap satu sel epitel dari vili itu mengandung 3.000 hingga 6.000 mikrofili. Dengan adanya mikrofili, ini akan meningkatkan area absorpsi mencapai 20 kali. Mikrofili atau lapisan seperti rambut yang merupakan perpanjangan dari epitel pada vili ini dikenal juga sebagai brush border. Ya, untuk brush border ini, pada bagian brush border ini tertambat berbagai jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh saluran pencernaan, yaitu usus halus yang nantinya perannya penting dalam proses digesti dari berbagai jenis nutrien yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian adanya pelipatan, kemudian adanya vili, kemudian adanya mikrofili itu dapat meningkatkan area permukaan untuk proses absorpsi mencapai 600 kali. Nah, kalau kita bandingkan atau kita ambil analogi pada salah satu tubuh hewan, yaitu tubuh kita sendiri ya, manusia, usus halusnya dengan adanya proses folding atau pelipatan, kemudian ada vili, ada mikrofili, jika kita undar, kita datarkan, itu bisa mencapai melapisi seluruh lapisan lapangan tenis. Jadi sebegitu luasnya area yang terdapat pada usus halus manusia sehingga dapat memaksimalkan proses penyerapan dari apa yang diingesti atau dimakan oleh manusia. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana usus halus bergerak atau pergerakan dari usus halus. Seperti halnya apa yang terjadi dari perjalanan makanan selama di esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung dan selanjutnya sekarang ada di usus halus, makanan agar bisa melewati saluran itu perlu digerakkan. Nah, kalau pada esofagus kita mengenal bahwa makanan dapat bergerak dari awal esofagus hingga masuk ke dalam lambung, itu adanya gerakan peristaltik atau kontraksi peristaltik. Kemudian di dalam lambung juga terdapat kontraksi, yaitu masih berupa kontraksi peristaltik. Sedangkan di dalam usus halus itu terdapat dua jenis kontraksi yang terjadi. Ada yang dikenal dengan kontraksi segmentasi dan ada kompleks motility bermigrasi atau kompleks motilitas bermigrasi. Pertama, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kontraksi segmentasi. Kontraksi segmentasi yaitu kontraksi seperti ring dari otot-otot halus yang ada di sepanjang usus halus. Tadi kita sudah membahas ya bahwa pada usus halus ini terdapat dua jenis otot polos. Ada otot polos yang berbentuk sirkular dan ada otot polos yang berbentuk longitudinal pada bagian luarnya. Di mana kontraksi dari kedua otot polos ini akan menghasilkan gerakan yang berbeda. Kontraksi dari lapisan sirkular yang terdapat pada bagian dalam itu akan menyebabkan kontriksi dari lumen. Lumennya akan menyempit. Sedangkan kontraksi dari otot polos yang ada pada untuk otot polos longitudinal itu dia akan menyebabkan pemendekan dari saluran pencernaan. Interaksi keduanya ya ini akan mendukung suatu gerakan berbentuk ring atau segmentasi yang tujuannya adalah untuk membantu proses mendorong dan mixing atau membantu pergerakan propel dan mixing. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide, ini adalah bagaimana gerakan dari segmentasi. Pertama, terkait dengan kapan segmentasi ini dimulai. Segmentasi ini dimulai ketika kim yang merupakan produk dari lambung itu masuk ke dalam duodenum. Ketika masuk ke dalam duodenum, tentunya ini akan menyebabkan distensi atau perenggangan dari duodenum. Nah, perenggangan dari duodenum ini merupakan suatu stimulus untuk memulai proses kontraksi segmentasi. Terjadi
kontraksi pada otot yang sirkularnya. Nah, dapat dilihat tadi saya sebutkan bahwa adanya kontraksi dari lapisan sirkular maupun lapisan longitudinal itu berperan dalam proses propel dan mixing dari kim yang ada di dalam yang telah memasuki usus halus. Kemudian bagaimana prosesnya dapat dilihat pada gambar ya, bahwa prosesnya itu kontraksinya ini bersifat dinamis, artinya dia bisa mengalami perpindahan. Bagian yang berkontraksinya dan berelaksasinya dia akan mengalami perpindahan. Untuk kontraksi segmentasi, ini berbeda dengan kontraksi peristaltik, di mana kalau pada kontraksi peristaltik, ketika bolus masuk ke esofagus akan didorong langsung masuk ke dalam lambung. Sedangkan pada kontraksi segmentasi akan ada periode untuk kontraksi dan relaksasi. Prosesnya terjadi perlahan-lahan karena dia akan melakukan mixing tujuannya. Di sini dapat dilihat ya bahwa di sini ada area yang berwarna kuning, ada yang area berwarna gelap di awalnya. Kemudian dengan melalui kontraksi segmentasi, nantinya bagian kuningnya ini mengalami puncak dari yang kuning akan mengalami kontraksi, kemudian yang tadinya mengalami kontraksi membatasi kuning dan merah, dia akan berelaksasi. Nah, bagian yang adanya perubahan bagian yang kontraksi dan bagian yang berelaksasi ini akan menyebabkan terjadinya pencampuran antara satu area segmentasi dengan area segmentasi di sampingnya. Jadi yang berwarna kuning akan bercampur dengan yang berwarna gelapnya ini, yang merah tidak terlalu merah ya, pink juga bukan tidak terlalu pink gitu ya. Pokoknya saya sebutkan di sini dia berwarna gelap. Jadi akan tercampur. Begitu seterusnya akan terjadi perpindahan area yang berkontraksi dan area yang berelaksasi, yang menyebabkan semua komponen yang ada di dalam usus ini akan tercampur sempurna. Nah, adanya periode untuk kontraksi dan relaksasi ini tentunya akan memperlama proses makanan ada di dalam usus halus. Nah, lantas apakah lamanya makanan dalam usus halus ini memberi keuntungan atau justru merugikan? Ternyata kondisi ini memberi keuntungan untuk mendukung proses sistem pencernaan. Kenapa demikian? Dengan adanya perlambatan pergerakan kim di dalam usus halus, itu akan meningkatkan kesempatan untuk proses digesti. Semakin lama makanan ada di dalam usus halus, berarti dia semakin lama juga kontak dengan cairan digesti yang ada di dalam usus halus yang mengandung berbagai macam enzim, sehingga proses digestinya dapat terjadi secara maksimal. Kemudian dengan lamanya makanan ada di dalam usus halus, tentunya mereka juga lama berkontak dengan permukaan usus halus yang merupakan area absorpsi, sehingga proses absorpsinya lebih optimal atau lebih banyak yang dapat diabsorpsi. Kemudian frekuensi segmentasi di sepanjang intestin ini dapat menurun seiring dengan area dari usus halus. Untuk usus halus sendiri mungkin masih ingat ya pelajaran SMA-nya itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Semakin ke bawah yaitu dari duodenum, jejunum, dan ileum, area segmentasi atau frekuensi segmentasi akan menurun. Di mana pada manusia untuk frekuensi segmentasi yang ada pada duodenum itu mencapai 12 segmentasi per menit, sedangkan pada bagian ileumnya itu hanya 9 segmentasi per menit. Jadi semakin lama semakin berkurang segmentasi, semakin ke bawah usus halusnya, dari usus halusnya akan berkurang jumlah segmentasinya. Kenapa pada area duodenum itu jumlah segmentasinya lebih banyak dibandingkan dengan segmentasi yang terjadi pada ileum?
Hal ini akan menyebabkan lebih banyak kim yang didorong karena di depan lebih banyak kim yang didorong dibandingkan jumlah kim yang ditarik balik akibat proses segmentasi. Sehingga dengan kondisi ini akan menyebabkan pergerakan kim lebih lambat, sehingga nanti proses pencernaan dan absorpsinya juga bisa terjadi dalam durasi yang lebih lama dan menghasilkan suatu proses digesti dan absorpsi yang lebih optimal. Pergerakan usus halus yang kedua itu dikenal dengan kompleks motilitas bermigrasi. Nah, apa nih kompleks motilitas bermigrasi atau dikenal juga dengan intestinal housekeeper. Nah, sesuai dengan namanya, housekeeper, jadi kompleks motilitas bermigrasi ini adalah bentuk kontraksi dari usus halus yang tujuannya adalah menyapu bersih isi dari usus halus, yang dimana kontraksi seperti ini tuh terjadi ketika waktu di antara waktu makan. Kalau tadi kita membahas segmentasi, segmentasi terjadi ketika setelah makan, ketika kim mulai masuk ke dalam usus halus. Ketika sebagian besar kim yang masuk ke dalam usus halus tadi sudah dicerna, kemudian sudah diabsorpsi, dan sebagian besarnya juga sudah bergerak menuju usus berikutnya, yaitu usus besar, maka proses segmentasi akan mulai berhenti. Terjadi penurunan frekuensi dan akhirnya berhenti. Berhentinya ini akan diganti oleh kompleks motilitas bermigrasi. Dia akan membersihkan saluran pencernaan, yaitu mulai dari lambung, kemudian ujung usus halus, sampai nantinya ke usus besar. Nah, untuk proses kompleks motilitas bermigrasi ini, gerakannya itu mirip dengan gelombang peristaltik. Ya, jadi dia seperti masuknya makanan melewati esofagus. Beda dengan proses segmentasi yang tersegmen-segmen yang kita bahas sebelumnya. Dia lebih mirip pada peristaltik, namun intensitasnya jauh lebih lemah, namun repetitif, berulang. Di mana pada manusia itu repetisinya itu bisa mencapai 100 hingga 140 kali per menit. Dengan adanya kompleks motilitas bermigrasi, adanya peristaltik repetitifnya ini akan menyapu sisa makanan yang ada di dalam saluran pencernaan, termasuk itu debris-debris mukosa yang sudah rusak akibat kontak dengan makanan mungkin ya, ataupun interaksi kerusakan akibat bakteri yang termasuk ke dalam makanan yang ada di usus, itu akan didorong sampai ke kolon. Proses ini distimulasi oleh suatu hormon yang dikenal dengan hormon motilin yang dihasilkan oleh sel Krebs yang ada di saluran pencernaan atau usus halus. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa kompleks motilitas bermigrasi ini terjadi di antara waktu makan, yaitu setelah sebagian besar makanan itu masuk ke dalam kolon atau usus besar dan sisanya didorong oleh kompleks motilitas bermigrasi. Nanti gimana kalau hewannya makan lagi? Ketika hewannya makan lagi atau ketika makanan yang dikonsumsi hewan masuk ke lambung dan sebagian kimia sudah mulai lagi masuk ke dalam duodenum, maka seperti kita bahas sebelumnya itu akan menyebabkan inisiasi dari kontraksi segmentasi. Ketika inisiasi segmentasi terjadi, maka kompleks motilitas bermigrasi inilah yang nantinya akan berhenti. Jadi dia sistem mereka kerjanya antara kontraksi segmentasi dengan kompleks motilitas bermigrasi ini on off. Ketika ada banyak makanan yang ada di dalam usus, maka kontraksi segmentasi lah yang menjadi jenis movement atau pergerakan dari usus halus yang paling utama. Ketika usus mulai kurang atau semuanya sudah diabsorpsi dengan optimal dan sisa-sisanya perlu dikeluarkan dari usus, maka yang mengambil alih peran dari pergerakan usus adalah kompleks motilitas bermigrasi atau intestinal housekeeper. Masih berkaitan dengan
efek dari pergerakan usus. Jadi kalau kita membayangkan tadi di usus pergerakannya ada namanya kontraksi segmentasi. Ada area yang mengalami kontraksi dan relaksasi secara periodik. Ketika kita membayangkan bagian ujung dari usus ya, kalau kita membayangkan bagian ujungnya itu mengalami kontraksi, tentunya ujung dari usus halus dengan usus besar, campuran yang ada di usus halus tidak akan tercampur dengan usus besar. Namun kalau dia mengalami periode segmentasi, tentunya bagian yang berkontraksi ini dia akan berelaksasi nantinya yang memungkinkan adanya masuk bagian atau komponen makanan yang sudah sampai di usus besar bisa masuk ke dalam usus halus. Ini tentunya akan membahayakan bagi hewan. Kenapa? Karena pada bagian usus besar itu ada banyak sekali bakteri-bakteri simbion ataupun bakteri yang bersifat patogen yang mungkin nantinya akan merusak usus halus. Jadi, untuk mencegah hal tersebut, maka pada hewan dilengkapi suatu pembatas yang membatasi antara usus halusnya dengan usus besarnya untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri kolon. Nama pembatasnya ini dikenal dengan ileocecal juncture atau juncture ileocecal. Nah, ada dua faktor yang berkontribusi terkait dengan fungsi ileocecal juncture sebagai pembatas antara usus halus dengan usus besar. Pertama, pada ileocecal juncture ini dia terdapat suatu katup yang merupakan penonjolan dari usus halus ke usus besar. Jadi di sini ada katup yang merupakan penonjolan dari usus halus ke usus besar yang dikenal dengan katup ileocecal. Di mana pada katup ileocecal ini kalau ada makanan yang ingin dilewatkan dari usus halus menuju usus besar, tentunya dia akan membuka. Namun ketika ada bagian dari usus besar ingin masuk ke dalam usus halus, dia akan berkontraksi atau menutup yang menyebabkan makanan yang tadinya ingin masuk kembali ke usus halus tidak jadi atau tertahan. Di samping itu, pada ujung dari katup ileocecal ini terdapat suatu sphincter yang dikenal namanya sebagai ileocecal sphincter. Ileocecal sphincter ini seperti sphincter-sphincter lainnya, dia cenderung untuk dalam kondisi yang berkontraksi, di mana kontraksi dan relaksasinya itu memungkinkan suatu massa berpindah dari suatu area ke area berikutnya. Untuk sphincter ileocecal ini, kapan dia akan berkontraksi dan kapan dia akan berelaksasi, dia pada kondisi normal akan berada pada posisi kontriksi atau berkontraksi. Sedangkan ketika bagian dari komponen dari usus halus, isi dari usus halus sudah mulai masuk ke ujungnya, mulai masuk area valve ileocecal ini, maka ini akan memberi rangsangan, itu terjadi peregangan kan pada area katup ileocecal, itu menyebabkan sphincter ileocecal akan berelaksasi. Ini dimediasi oleh sistem saraf maupun sistem hormon. Dari sistem saraf dimediasi oleh plexus intrinsik, sedangkan dari sistem hormon itu dimediasi oleh pelepasan gastrin akibat adanya aktivitas lambung. Ini kan kalau ada aktivitas lambung itu berarti sinyal bahwa ada makanan baru yang masuk. Usus halus dan usus besar harus bergerak untuk memberi ruang dari makanan-makanan yang ada di lambung agar bisa masuk ke dalam usus halus dan usus besar. Usus halus mulai dikosongkan untuk memindahkan massanya menuju usus besar. Nah, disinilah ketika terjadi pemindahan atau rangsangan untuk memindahkan massa dari usus halus menuju usus besar ini, barulah si ileocecal sphincter dia akan berelaksasi.
Jadi kita sudah membahas bagaimana struktur dari usus halus atau lapisan yang terdapat di usus halus, bagaimana usus halus dia beradaptasi untuk meningkatkan area permukaannya dalam mendukung absorpsinya. Kemudian kita sudah membahas bagaimana motilitas ataupun pergerakan usus halus, ada segmentasi, kontraksi, segmentasi, ada kompleks motilitas bermigrasi. Kemudian untuk mengamankan massa yang ada di dalam usus halus agar tidak bercampur dengan bakteri yang ada di usus besar, pada ujung usus halus juga dilengkapi oleh suatu junctur namanya ileocecal juncture. Jika kita melihat secara struktural, kemudian ada motilitas, ini berkaitan dengan sistem pencernaan secara mekanik. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana sistem pencernaannya yang dilakukan oleh usus halus secara kimiawi. Kita akan membahas apa saja sekresi yang dilakukan oleh usus halus. Nah, untuk sekresi yang dilakukan oleh usus halus yang dihasilkan oleh kelenjar eksokrinnya, usus halus dia tidak melepaskan enzim ke dalam lumen saluran pencernaan. Enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu tertambat di dalam membran mukosa. Dia tertambat di bagian brush border. Masih ingat ya, ada mikrofili tadi yang dikenal juga dengan brush border. Di sanalah enzim-enzim dari usus halus tertambat. Jadi dia tidak disekresikan, dilepas ke lumen, tapi tertambat di sana. Dia akan bekerja di bagian brush border ini. Sedangkan kelenjar eksokrinnya itu hanya mensekresikan mukus dan saluran berupa larutan ya berupa air ke dalam lumen. Mukus fungsinya itu sebagai lubrikan dan juga proteksi. Kemudian untuk enzim-enzim yang dihasilkan oleh sel-sel eksokrin yang terdapat pada usus halus dapat dilihat ya pada slide. Itu ada 3 kelompok enzim yang diproduksi oleh usus halus. Ada enterokinase, ada disakaridase, ada aminopeptidase. Pertama adalah enterokinase. Enterokinase adalah enzim yang fungsinya untuk mengaktifasi enzim yang ada pada pankreas. Ada enzim namanya trypsinogen. Diingat kembali ya bahwa pankreas menghasilkan enzim trypsin dalam keadaan tidak aktif atau bentuk zimogen. Namanya trypsinogen. Untuk dapat aktif bekerja sebagai enzim yang dapat memecah protein, trypsinogen harus diaktifasi menjadi trypsin berkat kerja suatu enzim namanya enterokinase. Di mana enterokinase ini dihasilkan oleh sel eksokrin yang ada pada usus halus. Trypsinogen aktif menjadi trypsin, maka dia akan mampu mengaktifkan trypsinogen lainnya, kemudian mengaktifkan enzim-enzim proteolitik lainnya yang juga dihasilkan oleh enzim pankreas. Semoga masih ingat untuk pembelajaran kita sebelumnya ya. Terkait dengan enzim berikutnya, ya ada enzim namanya itu disakaridase. Ini adalah kelompok enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna karbohidrat secara kompleks. Ada 4 enzim yang dihasilkan oleh usus halus, yaitu ada maltase, sukrase, laktase, dan trehalase. Maltase itu sesuai dengan namanya, substratnya adalah maltosa. Dia akan memecah maltosa menjadi komponen-komponennya. Komponen maltosa itu apa saja? Komponen maltosa dia adalah disakarida yang tersusun atas glukosa dan glukosa. Jadi ikatan antara glukosa dan glukosa ini akan dipecah oleh enzim namanya maltase, menghasilkan 2 glukosa. Kemudian ada enzim namanya sukrase. Namanya ya, sukrase berarti substratnya adalah sukrosa. Sukrosa ini seperti apa? Dia adalah disakarida yang tersusun atas glukosa dan fruktosa.
Ketika dia dihidrolisis oleh sukrase, dia akan terpecah menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim yang ketiga yaitu ada laktase, yang merupakan substratnya adalah laktosa, di mana laktosa ini tersusun atas glukosa dan galaktosa. Ketika dia dihidrolisis, maka glukosa dan galaktosa ini dia akan terlepas. Jadi glukosa 1 dan galaktosa 1. Enzim yang keempat ada trehalase. Trehalase ini substratnya adalah trehalosa. Kalau dari segi komposisi dari trehalosa, itu dia mirip sama maltosa. Isinya adalah sama-sama glukosa dan glukosa, namun dihubungkan oleh ikatan yang berbeda. Karena ikatannya berbeda, maka enzimnya yang akan memutusnya juga harus berbeda. Kenapa berbeda? Mungkin perlu diingat kembali bahwa enzim itu kerjanya spesifik. Beda ikatan yang akan diputus, beda juga enzim yang akan bekerjanya. Enzim yang terakhir itu dikenal dengan aminopeptidase, adalah enzim yang bertugas untuk menghidrolisis fragmen peptida kecil menjadi asam amino. Oke, sekarang kita dapat mengetahui bahwa usus halus dia tidak mensekresikan enzim ke dalam lumen, tapi enzimnya tertambat di brush border. Enzimnya ada 3 jenis atau 3 kelompok besar, ada enterokinase, disakaridase yang terdiri atas 4 jenis enzim, ada aminopeptidase. Kemudian bagaimana proses pencernaan secara kimiawi di dalam usus halus? Sebelumnya kita sudah membahas organ aksesoris dari saluran pencernaan yaitu pankreas, di mana pankreas juga mensekresikan berbagai jenis enzim yang tugasnya adalah untuk mencerna baik karbohidrat, protein, maupun lipid. Di mana pada proses pencernaan di dalam usus halus ketika di lumen berarti pencernaan kimiawinya akan dikerjakan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, sedangkan ketika makanan mulai mencapai brush border atau pada bagian permukaan dari usus halus, proses pencernaannya akan dilanjutkan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Ketika di dalam lumen kan yang bertemu itu cuma pakai enzim-enzim yang ada pankreas ya. Dimana kemarin kita juga sudah membahas bagaimana karbohidrat, protein serta lemak dipecah oleh enzim-enzim pankreas. Seperti lemak atau trigliserida dia akan dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Kemudian ada protein. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan fragmen peptida. Nah, kan kalau asam amino dia sudah berupa subunit yang siap untuk diabsorpsi, yaitu subunit protein yang siap diabsorpsi yaitu asam amino. Sedangkan fragmen peptida jika dia masih dalam bentuk yang sangat panjang ataupun kecil dia kan perlu dipotong-potong juga menjadi asam amino ataupun fragmen peptida yang masih diizinkan untuk diabsorpsi oleh brush border nantinya. Jika fragmen peptida yang sebelumnya belum disempurna dipecah oleh enzim pankreas menjadi asam amino itu sudah mencapai area brush border, maka proses digestinya akan dilanjutkan oleh enzim yang ada di brush border, yaitu ada enzim aminopeptidase yang selanjutnya akan menyempurnakan proses hidrolisis fragmen peptida ini menjadi asam amino. Kemudian pada proses pencernaan karbohidrat pun berkat kerja dari enzim pankreas, karbohidrat akan dipecah menjadi disakarida dan monosakarida. Untuk monosakarida tentunya dia sudah dalam bentuk yang aman atau yang siap untuk diabsorpsi. Berbeda dengan disakarida yang perlu dipecah dulu menjadi monosakarida. Disakarida ini ketika dia di lumen tidak ada enzim yang bisa memecahnya menjadi monosakarida, maka ketika dia mulai bersentuhan dengan area brush border akibat adanya segmentasi,
dia akan dibantu proses pencernaannya itu dengan menggunakan enzim disakaridase yang ada pada brush border dari usus halus. Tergantung disakaridanya apakah berbentuk maltosa, sukrosa, laktosa, atau trehalosa. Nanti dia akan dipecah menjadi komponen monosakaridanya. Dengan demikian, berkat kerjasama dari enzim yang dihasilkan oleh pankreas, kemudian enzim yang dihasilkan oleh saluran usus halus, itu akan menghasilkan digesti atau pemotongan hidrolisis dari kompleks-kompleks yang ada pada makanan, ada karbohidrat, protein, dan lemak, itu menjadi monomer-monomer yang siap ataupun unit-unit yang siap untuk diabsorpsi. Perlu diingat kembali bahwa khusus untuk lemak, dia tidak cukup hanya dibantu oleh enzim yang ada di dalam saluran pencernaan atau enzim yang ada pada pankreas ya, yang disekresikan oleh pankreas ke dalam usus halus. Tapi untuk lemak dia perlu bantuan dari garam empedu untuk proses pembentukan droplet yang lebih kecil sehingga dia bisa diakses oleh lipase pankreas, kemudian setelah dihidrolisis pun menjadi monogliserida dan asam lemak bebas, dia tetap perlu dibantu lagi oleh suatu cairan empedu agar membentuk misel sehingga dia dapat diabsorpsi. Begitulah bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam usus halus. Kita melihat adanya pergerakan itu akan menghasilkan pencernaan proses digesti secara mekanis, kemudian keberadaan enzim-enzim dan larutan yang disekresikan oleh usus halus itu akan membantu proses pencernaan secara kimiawi, di mana kompleks molekul yang besar yang ada pada makanan yang dikonsumsi oleh hewan akan diubah menjadi unit-unit yang siap untuk diabsorpsi. Untuk hewan sendiri, karena hewan itu banyak sekali jenisnya, maka jenis makanan yang ada pada hewan ini akan berpengaruh pada jenis enzim yang ada pada saluran pencernaannya. Di mana tidak semua vertebrata itu memiliki enzim yang tertambat pada brush bordernya. Kemudian pengaruh makanan juga begitu. Contohnya pada burung itu karena dia tidak membutuhkan laktase karena dia tidak mengambil makanan dari jenis laktosa, namun dia memiliki jumlah amilase yang banyak di dalam saluran pencernaannya. Artinya enzim pankreasnya yang amilase banyak dihasilkan jika dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Nah, pada kondisi ini ya, kita sudah bahas bagaimana motilitas, kemudian bagaimana proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim, kemudian kita akan mendapatkan unit-unit yang siap diabsorpsi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau kita akan lebih banyak membahas bagaimana proses absorpsi dari unit-unit yang sudah dipecah ini. Karena fungsi dari usus halus yang kita sebutkan adalah tidak hanya digesti, tapi juga absorpsi. Sebelum kita masuk ke bagaimana proses absorpsi, saya ulangkan kembali bagaimana proses pencernaan secara enzimatik yang ada di dalam usus halus. Pertama, apa yang terjadi dalam proses digesti yang terjadi di dalam lumen usus halus itu terjadi akibat adanya aktivitas dari enzim pankreas maupun dari garam empedu. Nah, nanti karbohidrat dapat dipecah menjadi monosakarida dan disakarida, kemudian protein dipecah menjadi asam amino ataupun fragmen peptida, dan lemak dapat dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Untuk disakarida dan fragmen peptida ini adalah bentuk yang belum siap diabsorpsi sehingga dia perlu dicerna lebih lanjut oleh enzim-enzim yang ada di brush border menghasilkan unit-unit yang dapat diabsorpsi. Ini adalah bagaimana ringkasan dari proses pencernaan nutrien yang masuk ke dalam tubuh hewan. Di sini diperlihatkan bagaimana
proses pencernaan nutrien terutama yaitu pada mamalia ada kelompok besar karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri dimulai dari mulut ya. Mulut ada amilase saliva yang nantinya dia akan memecah polisakarida bisa menjadi disakarida. Namun proses pencernaan yang ada di mulut ini berlangsung sangat tidak sempurna. Kenapa? Karena makanan berada di dalam mulut itu sangat sebentar sekali. Jadi proses hidrolisis polisakaridanya akan terhambat atau sebentar saja, sedikit. Kemudian dilanjutkan oleh pencernaan amilase yang dihasilkan oleh enzim pankreas. Dihasilkan oleh pankreas, barulah di sini proses pemecahan polisakarida dan disakarida itu maksimal, ya dipecah. Kemudian disakarida nantinya akan dilanjutkan pemecahannya oleh enzim-enzim yang ada di bagian brush border dari usus halus, bisa maltase, sukrase, laktase, atau trihalase, tergantung dari jenis disakaridanya. Sehingga karbohidrat dalam bentuk polisakarida akan berubah menjadi absorbable unitnya atau unit yang siap diabsorpsi menjadi monosakarida. Selanjutnya yaitu protein. Protein proses pencernaan pertamanya itu terjadi di dalam lambung. Itu dihasilkannya enzim namanya pepsin oleh sel Chief yang akan menghidrolisis protein menjadi fragmen-fragmen peptida. Setelah dari lambung, proses pencernaan protein berlanjut di dalam usus halus berkat enzim yang dihasilkan oleh pankreas maupun enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Ada tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase yang akan memecah fragmen dari protein ini menjadi fragmen yang lebih kecil, begitu juga dengan menghasilkan asam amino. Kemudian fragmen yang lebih kecil perlu juga fragmentasi lagi hingga menjadi asam amino itu oleh enzim yang terdapat di brush border dari usus halus, ada aminopeptidase. Sehingga kompleks dari protein yang terdiri dari banyak sekali asam amino itu akan diubah menjadi absorbable unitnya dalam bentuk asam amino ataupun fragmen peptida yang sangat kecil. Namun jumlahnya hanya sedikit. Kemudian lanjutnya adalah lemak. Untuk lemak, itu proses pencernaannya pada manusia sebenarnya lemak bisa dimulai di dalam mulut karena saliva kita juga menghasilkan lipase. Namun kita ingat kembali bahwa proses pencernaan yang ada di dalam mulut itu terjadi sangat singkat sehingga lemak di sini tidak begitu didigesti di dalam mulut. Proses pencernaan paling utamanya itu dilakukan oleh enzim pankreas, yaitu ada lipase, di mana proses pencernaannya itu terjadi di dalam usus halus. Kemudian akibat aktivitas dari lipase, kemudian dengan bantuan dari garam empedu, maka lemak yang merupakan komponen utamanya itu berbentuk trigliserida akan dipecah menjadi unit yang bisa diabsorpsi, ada monogliserida dan asam lemak. Kemudian di bawah ini dapat juga dibaca sendiri pada insekta ya, ada enzim-enzim yang berperan penting itu ada amilase, maltase, invertase, trehalase, lipase, dan protease yang berperan penting untuk proses pencernaan baik karbohidrat, protein maupun lemak. Dia berbeda. Kalau di sini dapat kita lihat ya antara mamalia dan insek saja, meskipun makanan yang dimakannya itu sama-sama karbohidrat, protein, lemak, namun jika komposisi karbohidrat, protein, lemaknya berbeda, maka enzim yang akan mendigestinya juga akan berbeda. Enzim yang dimiliki oleh hewan ini juga akan berbeda. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pada burung justru mereka sangat kekurangan atau tidak membutuhkan laktase dalam proses pencernaannya. Namun pada endingnya atau ending dari proses pencernaan itu adalah menghasilkan suatu
unit-unit yang siap diabsorpsi. Bisa monosakarida, bisa asam amino atau fragmen peptida yang sangat kecil, bisa juga dalam bentuk asam lemak dan monogliserida. Nah, di sini dilihat sedikit gambaran bagaimana proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat yang ada pada makanan, dia dalam bentuk polisakarida, bisa berbentuk pati maupun glikogen. Kalau pati didapatkan dari unsur makanan yang berasal dari tumbuhan, kalau glikogen itu jika hewannya mengkonsumsi makanan dalam bentuk hewani juga. Maka jenis karbohidrat yang didapat dari hewani ini adalah dalam bentuk glikogen. Dia akan didigesti oleh saliva amilase, kemudian dilanjutkan amilase oleh pankreas, menghasilkan monosakarida dan disakarida. Disakaridanya bisa laktosa, maltosa, maupun sukrosa yang nantinya akan diubah menjadi monosakarida. Ada laktase, maltase, dan sukrase yang akan memecah disakarida ini menjadi monosakarida yang siap untuk diabsorpsi. Nah, bagaimana proses absorpsi dari karbohidrat yang sudah diubah menjadi unit yang siap untuk absorpsi ini? Proses absorpsinya dapat dilihat pada slide bagaimana gambarannya. Jadi, ketika siap untuk diabsorpsi, unit-unit karbohidratnya adalah dalam bentuk tiga jenis saja. Bisa glukosa, bisa galaktosa, dan bisa fruktosa. Jadi dia semuanya harus diubah menjadi 3 jenis karbohidrat ini ya. Ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk glukosa dan galaktosa, dia akan masuk ke dalam epitel usus halus melalui mekanisme yang dikenal dengan transport aktif sekunder melalui suatu simporter ya. Ini adalah protein transporternya karena arah pergerakannya itu dua zat dengan arah yang sama, maka dikenal dengan simporter. Saya harap masih ingat pelajaran biologi sel dan molekulernya ya. Ini adalah simporter di mana masuknya glukosa dan galaktosa ini searah dengan masuknya Na ke dalam sel epitel. Maka dikenal dengan simporter, simporter glukosa transfer. Kemudian untuk fruktosa masuk ke dalam sel epitel usus halus secara difusi melalui suatu transporter yang namanya dengan GLUT5 atau glukosa transporter 5. Untuk glukosa dan galaktosa, proses transfernya membutuhkan energi. Namun, karena proses transfer aktifnya bersifat sekunder, itu artinya energinya tidak dibutuhkan oleh simporter yang memindahkan glukosa ataupun galaktosa beserta Na ke dalam sel epitel, namun justru energinya itu dibutuhkan oleh sel ketika melepaskan Na keluar dari sel epitel. Kenapa justru terkait dengan ATP yang ada dalam proses pelepasan Na dari sel epitel menuju cairan intestinal ini? Karena kita ketahui bahwa Na itu adalah ion yang banyak berada di cairan intestinal dan sedikit berada di dalam sel. Untuk dapat masuk ke dalam sel epitel, maka Na itu dapat menuruni gradiennya, sehingga sebenarnya dia tidak butuh energi. Namun, agar tetap Na bisa masuk ke dalam sel epitel, atau agar Na tetap bisa membawa glukosa dan galaktosa bisa masuk ke dalam sel, tentunya kadar Na yang ada di dalam sel epitel ini harus dipertahankan rendah. Nah, untuk dapat mempertahankan rendah, kalau ada yang masuk kan tidak memungkinkan untuk selalu rendah. Agar dia selalu rendah, dia harus dikeluarkan. Maka Na harus dikeluarkan dari sel epitel ke cairan intestinal. Kondisinya adalah Na yang ada dalam sel epitel ini tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan Na yang ada di cairan interstisial. Sehingga untuk memindahkannya kan kita harus mengeluarkannya nih ya. Untuk mengeluarkannya tentunya si Na ini harus melewati atau melawan gradien konsentrasinya.
sehingga prosesnya ini membutuhkan ATP. Jadi proses transfer glukosa dan galaktosa ke dalam sel epitel usus halus tidak dapat dilepaskan dari proses transfer Na dari sel epitel keluar atau ke cairan interstisial yang membutuhkan energi. Itulah kenapa proses transfer glukosa dan galaktosa ke dalam sel epitel usus halus itu disebut dengan proses transfer aktif namun sekunder atau transfer aktif sekunder. Nanti begitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa sudah ada di dalam sel epitel, mereka kan perlu masuk ke dalam sirkulasi. Dia dapat keluar dari sel epitel usus halus itu secara pasif, tidak membutuhkan energi lagi, cukup menggunakan proses mekanisme transfer pasif terfasilitasi oleh suatu transporter namanya GLUT2. Glukosa, galaktosa maupun fruktosa akan masuk ke dalam pembuluh kapiler, kemudian nanti akan masuk ke dalam vena cava porta hepatica, kemudian diedarkan ke dalam ke dalam hepar atau hati, baru nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas atau merekap sedikit bagaimana proses pencernaan protein. Pencernaan protein itu ada dua. Protein bisa berasal dari dua sumber, yaitu bisa bersumber dari diet atau makanan dari hewannya. Kemudian bisa juga protein yang berasal dari dalam tubuh atau dikenal juga dengan protein endogen. Kenapa bisa ada protein endogen atau kita memakan protein yang ada dalam tubuh kita sendiri? Itu ada beberapa sumbernya, ya. Pertama itu bisa dari enzim digesti sendiri yang nantinya dapat terdigesti juga. Kalau dia sudah rusak tentunya dia akan dipecah-pecah juga oleh enzim digesti lainnya menjadi komponennya asam amino. Bisa juga protein-protein yang berasal dari sel-sel epitel di sepanjang usus atau saluran pencernaan yang sudah rusak. Kalau sel sudah rusak, tentunya protein di dalamnya akan terlepas keluar. Ya, protein yang tadinya di dalam sel akan bercampur dengan protein dari makanan yang ada di dalam lumen usus. Kemudian protein endogen lain yang juga mungkin ada di dalam lumen usus adalah plasma protein yang bisa melewati atau terlepas dari sistem sirkulasi melalui celah antara sel epitel usus halus masuk ke dalam lumen usus halus. Jadi ada dua protein di mana intinya untuk protein itu dia akan dipecah menjadi asam amino. Proses pencernaan dari protein itu berawal di dalam lambung dengan keberadaan enzim namanya enzim pepsin, kemudian berlanjut di dalam duodenum oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh pankreas. Tadi kita sudah sebutkan ada kemotripsin ya, macam-macam. Kemudian sehingga dihasilkan asam amino dan peptida kecil. Peptida kecil selanjutnya diproses kembali oleh aminopeptidase namanya yang ada di brush border memecahnya menjadi asam amino. Kalau peptida kecilnya tidak berhasil dipecah oleh aminopeptidase, maka prosesnya tetap dapat berlanjut oleh enzim peptidase yang ada di dalam sel epitel usus halus. Itu ada intraselular peptidase yang akan memecah small peptida atau peptida kecil ini menjadi asam amino. Kemudian bagaimana proses absorpsi dari protein atau subunit protein yang siap untuk diabsorpsi? Ada asam amino ataupun peptida dalam ukuran kecil. Proses absorpsinya dapat dilihat ya pada slide bahwa untuk asam amino dia akan masuk ke dalam sel epitel usus halus dengan mekanisme yang sama dengan mekanisme glukosa maupun galaktosa masuk ke dalam sel epitel usus halus. Masuknya asam amino ke dalam usus halus berbarengan dengan masuknya Na, yaitu melalui mekanisme transfer aktif sekunder.
Kenapa dikatakan transport aktif sekunder? Sebelumnya kita sudah bahas bahwa agar Na tetap bisa masuk dari lumen usus halus ke dalam sel epitel usus halus, tentunya harus dipertahankan agar Na ini menuruni gradien konsentrasinya. Artinya kadar Na di dalam sel epitel harus dipertahankan rendah. Untuk mempertahankan rendah, maka Na ini harus dikeluarkan dari sel epitel menuju cairan interstisial. Namun karena prosesnya ini melawan gradien konsentrasi, maka prosesnya membutuhkan energi. Karena kedua pihak ini tidak dapat dipisahkanlah, makanya proses transfer asam amino ke dalam sel epitel usus halus itu dikenal dengan transfer aktif, transfer yang membutuhkan ATP. Namun karena tidak si porter ini langsung yang membutuhkan ATP, makanya dikatakan sebagai transfer aktif sekunder. Kemudian untuk small peptida yang ukurannya kecil itu biasanya hanya peptida yang terdiri dari kurang lebih 10 asam amino itu masih bisa masuk ke dalam sel epitel. Nah, small peptida ini atau peptida ukuran kecil ini masuk ke dalam sel melalui symporter bersama dengan ion H+. Ion H+, dan melalui symporter, dan untuk ion H+ ini agar dia tetap bisa masuk ke dalam sel, dia juga dikeluarkan juga dan ada mekanisme untuk mengeluarkannya di dalam sel itu berbarengan dengan masuknya Na ke dalam sel. Dia melalui mekanisme antiporter Na+ dan H+. Selanjutnya small peptida bagaimana? Karena dia belum membentuk asam amino yang kita ketahui bahwa untuk dapat disusun kembali kan small peptida itu perlu dipecah menjadi asam amino sehingga bisa menjadi protein yang baru. Jadi peptida kecil ini akan dilanjutkan proses digestinya oleh peptidase yang ada di dalam sel epitel usus halus atau dikenal juga dengan intraselular peptidase. Peptida ukuran kecil ini akan dipecah-pecah menjadi asam amino. Selanjutnya, untuk keluar dari sel epitel usus halus masuk ke dalam sistem sirkulasi atau pembuluh darah, maka asam amino dapat meninggalkan sel epitel usus halus melalui suatu channel protein yang berbeda-beda melalui mekanisme pasif ya, tergantung dengan channel protein khusus untuk asam amino apa. Tuh. Melalui mekanisme namanya difusi sederhana. Kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, masuk ke kava hepatika, diedarkan ke hepar, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ini sedikit terkait dengan tadi ya, protein itu tidak hanya protein yang berasal dari diet, tapi juga ada protein yang bersifat endogenous atau memang sudah ada di dalam tubuh hewan. Bisa berasal dari enzim pencernaan yang sudah rusak kemudian didigesti oleh enzim pencernaan lain. Bisa juga protein yang berasal dari sel-sel mukosa ataupun sel mukosa usus ya, ada sel epitelnya ini mengalami kerusakan, tentunya protein yang ada di dalam selnya ini akan terlepas keluar masuk ke dalam lumen usus halus. Bisa juga plasma protein yang lewat di antara sel epitel usus halus. Ada beberapa area yang tidak dihubungkan oleh tight junction kalau untuk epitel usus halus. Jadi nanti dia juga akan dicerna dan masuknya sama mekanismenya dengan mekanisme yang tadi kita bahas, yaitu asam amino melalui transfer aktif sekunder dan peptida ukuran kecil secara tidak aktif ya. Ini dia melewati symporter yang berpasangan dengan H+. Kemudian kita akan membahas bagaimana proses pencernaan maupun absorpsi dari lemak. Ya, ini sedikit agak berbeda dibandingkan pendahulunya karbohidrat dan protein. Untuk lemak, dia tidak hanya membutuhkan pencernaan secara enzimatis, tapi dia juga butuh bantuan lainnya. Bantuan lainnya adalah bantuan dari garam empedu.
Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bentuk dari sekresi empedu, yaitu berupa garam empedu, yang nantinya dia akan bekerja melalui dua mekanisme aksi, bisa pembentukan atau aksinya sebagai deterjen, kemudian dalam proses pembentukan miselar. Nah, kita ketahui bahwa lipid, lemak, itu sifatnya adalah tidak larut air, dia hidrofobik. Jadi ketika di dalam kim dia dipaksa bercampur ya karena ada gerakan peristaltik di dalam lambung, maka ketika dia mulai masuk ke dalam usus halus yaitu pada bagian duodenum, kan sudah mulai tuh gerakannya namanya kontraksi segmentasi. Intensitas atau frekuensinya jauh lebih rendah dibandingkan intensitas peristaltik yang dilakukan oleh lambung. Kenapa dia lemah? Karena tadi kita kaitkan ya, karena kita menginginkan waktu transit makanan lebih lama di dalam usus untuk meningkatkan proses digesti dan absorpsi. Namun, akibat lamanya ini justru menimbulkan kendala untuk komponen lipid karena sifatnya yang tidak larut dengan air, sedangkan komponen utama kim itu berbentuk air, akhirnya lemak-lemak ini dia akan mengapung-apung di dalam saluran pencernaan. Nah, kalau dia mengapung-apung, dia akan membentuk agregat dengan sesamanya. Lipid sesama lipid yang tadinya sudah dihancurkan oleh gerakan peristaltik yang ada di dalam lambung, ada kemungkinan dia akan membentuk agregat yang lebih besar. Kalau dia membentuk agregat yang lebih besar, tentunya kemampuan lipase pankreas untuk dapat memecahnya dari trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas itu akan susah. Lipase pankreas ini butuh droplet lipid yang kecil-kecil agar dia dapat bekerja memecahnya. Nah, untuk mengubahnya menjadi droplet ataupun butiran-butiran lemak yang kecil, itu dibantu oleh adanya garam empedu. Nah, kemarin kita sudah membahas kalau untuk garam empedu ini dia sifatnya amfifatik. Ada bagian hidrofobik, ada bagian yang hidrofilik. Ada bagian yang amfifatik ini memungkinkan dia tetap bisa berinteraksi dengan komponen air yang ada di dalam kim dan komponen minyak yang ada pada lipid dari makanan yang tadi mengapung itu. Nah, dengan kemampuannya itu nanti dia akan membantu proses pembentukan agregat lipid menjadi ukuran droplet lipid yang lebih kecil. Nah, di sini itu melalui aksi deterjennya, itu dikenal dengan aksi deterjen, menjadi droplet-droplet yang lebih kecil. Kemudian pada bile salt ini atau empedu ini pada bagian hidrofobiknya juga terdapat muatan yang negatif. Jadi dengan adanya muatan negatif, kalau muatan negatif ketemu muatan negatif atau muatan sejenis ketemu ya, itu dia kan saling tolak menolak. Sehingga droplet yang tadi sudah diubah menjadi kecil, itu tidak akan bergabung menjadi agregat yang lebih besar. Dengan droplet yang seperti ini, barulah lipase pankreas bisa bekerja. Kalau di dalamnya komponen lipidnya itu berupa trigliserida, dia akan dipecah menjadi monogliserida dan asam lemak bebas ya. Nanti di dalam droplet ini bentukannya adalah asam lemak bebas dan monogliserida. Ini adalah bentuk pencernaan yang terjadi di dalam lumen. Kemudian ketika akan diabsorpsi, maka monogliserida dan asam lemak bebas ini dia akan dikemas dalam suatu bentuk namanya misel. Ya, misel ini juga ada dikerjakan sendiri juga oleh si garam empedu ini. Dia akan membentuk misel yaitu bagian hidrofobik dan hidrofiliknya, di mana bagian hidrofiliknya bagian area dalam yang akan berintegrasi dengan asam lemak bebas dan monogliserida. Kemudian hidrofiliknya akan berada pada bagian luar. Di samping di dalam misal ini ada monogliserida dan asam lemak bebas, biasanya juga bisa diangkut di dalam sini adalah vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Dengan bentuk misal inilah maka si lemak dapat diabsorpsi.
Nah, ini adalah bagaimana proses absorpsinya. Jadi tadi kita sudah sampai ke dalam bentuk misel ya. Ini adalah bentuk misel di mana di dalamnya itu ada asam lemak dan monogliserida. Karena misel ini adalah komponennya di dalamnya adalah komponen yang berbentuk lemak, ketika dia berikatan atau berinteraksi dengan permukaan brush border, kita ingat brush border itu tetap bagian dari epitel sel ya, yang dimana kita ketahui bahwa dinding sel itu dia bentuknya lipid bilayer. Karena sifatnya lipid bilayer, si misel ini dia dapat melepaskan asam lemak maupun monogliserida untuk melewati lipid bilayer. Lemak sama lemak tentunya bisa melewati dengan mudah. Beda sama glukosa, galaktosa, fruktosa ataupun protein yang sifatnya tidak larut dalam lemak. Jadi dia butuh transporter. Tadi ada symporter, ada antiporter yang terlibat dalam proses transportnya. Tapi untuk asam lemak bebas dan monogliserida dia cukup masuk secara berdifusi secara pasif masuk ke dalam sel epitel usus halus. Tidak dibutuhkan transporter. Kemudian untuk misel dia tidak ikut masuk ke dalam sel epitel usus halus, tapi dia cukup melepaskan di bagian brush border dan akan kembali ke area lumen, kemudian mengikat lebih banyak monogliserida dan asam lemak bebas serta vitamin larut lemak lainnya untuk nanti ditransfer menuju permukaan brush border lainnya. Kemudian terkait dari garam empedu, mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa setelah mengerjakan tugasnya untuk membantu proses digesti dan absorpsi dari lemak, sebagian besar garam empedu dia akan diserap kembali oleh tubuh dan didaur ulang menjadi garam empedu, sedangkan sisanya atau kurang lebih 5%-nya itu akan terbuang melalui feses. Kemudian kita kembali bagaimana nasib asam lemak dan monogliserida yang sudah ada di dalam sel epitel usus halus. Di dalam sel epitel usus halus, monogliserida dan asam lemak tadi akan dikemas kembali menjadi trigliserida. Jadi tadi di luar mereka dipisah ya, trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Di dalam sel justru mereka digabungkan kembali menjadi trigliserida. Setelah digabung menjadi trigliserida, dia akan dikemas oleh suatu lipoprotein, yaitu dikenal dengan kilomikron. Nah, lipoprotein ya, bagian lipidnya akan berintegrasi dengan trigliseridanya, dan bagian proteinnya lah yang ada pada bagian luar yang akan berintegrasi dengan komponen tubuh ataupun bagian dari sel epitel yang bersifat berair atau watery. Kemudian kilomikron yang di dalamnya sudah ada trigliserida akan meninggalkan sel epitel usus halus melalui mekanisme eksositosis. Masuknya kemana? Masuk ke vena cava atau masuk ke pembuluh limfa. Dia akan masuk ke pembuluh limfa melalui sentral lakteal. Nanti di sentral lakteal masuk ke pembuluh limfa utama, baru nanti bergabung di pembuluh vena yang terdapat di dalam hati, di dalam rongga dada. Ya, pembuluh vena di sana nanti barulah di sanalah si lemak bisa bergabung dengan sistem sirkulasi. Kemudian untuk sistem sirkulasi ini, dalam sirkulasi si lemak dia tidak, karena sifatnya tidak larut dalam air, dia akan dibawa ke hepar, kemudian hepar akan menyediakan lipoprotein lain yang berfungsi untuk peredaran lipid di dalam saluran pembuluh darah ya, pembuluh darah untuk dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Bisa HDL, bisa LDL dan bisa FLDL. Ini tergantung dengan jumlah lipid yang dibawanya. Kalau HDL atau high lipoprotein, density lipoprotein artinya proteinnya lebih banyak, kolesterolnya lebih sedikit. Itulah kenapa HDL itu dikatakan sebagai lemak yang baik. Kemudian sedangkan LDL, low density protein, itu dia jumlah proteinnya sedikit dan jumlah lemaknya banyak atau kolesterolnya banyak, itu dikatakan dengan lemak jahat. Kemudian ada FLDL, very low density lipoprotein ya. Itu dia kolesterolnya jauh lebih banyak dan proteinnya lebih sedikit. Itu
jika kita melihat dari jenis atau komposisi protein yang mengangkut lemak di peredaran darah. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana proses absorpsi untuk vitamin. Jadi kita selain karbohidrat, protein, lemak yang merupakan komponen utama makanan dan juga membutuhkan banyak proses pencernaan ya di dalam saluran pencernaan hewan. Di dalam makanan tentunya juga terdapat hal lain ya, ada vitamin, ada mineral, ada air. Nah, untuk vitamin, kita kenal vitamin dibagi menjadi dua, ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut dengan lemak. Untuk vitamin larut air, itu kompleks vitamin dari vitamin B kompleks dan vitamin C, proses absorpsinya terjadi secara pasif bersamaan dengan air. Kemudian khusus untuk vitamin B12, dia proses transfernya membutuhkan sebelum ditransfer dia perlu dikombinasikan dengan suatu faktor intrinsik lambung. Nah, nantinya akan ditransfer dengan mekanisme khusus di dalam ileum. Di ada area khusus ileum yang berperan dalam proses absorpsi dari vitamin B12. Sedangkan vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, karena dia sifatnya larut lemak, tadi sudah saya singgung sedikit, dia akan masuk bersama komponen trigliserida yang sudah dipecah, yaitu monosilgliserida dan asam lemak bebas, dia diangkut di dalam misel untuk dapat diabsorpsi secara pasif melewati fosfolipid bilayer dari brush border masuk ke dalam sel. Begitu juga pengemasannya ketika akan meninggalkan sel epitel usus halus, dia akan dikemas bersama dengan trigliserida di dalam lipoprotein yang dikenal dengan kilomikron. Kemudian untuk sebelum kita bahas ke air, untuk beberapa jenis ionik atau logam ionik lainnya, biasanya dia akan ditransfer melalui channel-channel ion masing-masingnya. Misalnya kalsium dia akan lewat di channel kalsium, kemudian kalium dia akan lewat di channel kalium, Fe lewat di channel kaliumnya. Dia punya channel untuk transfer tersendiri. Dan untuk ion-ion ini tentunya kan dia tidak perlu untuk mengalami proses digesti atau perubahan dari kompleks yang besar menjadi kompleks yang kecil. Dia berdiri sendiri gitu. Kemudian yang terakhir komponen dari makanan itu adalah air. Nah, bagaimana proses masuknya air dari saluran pencernaan bisa masuk ke sel epitel usus halus dan masuk ke interstisial dan lanjut ke pembuluh darah? Itu dapat dilihat pada slide, ada setidaknya 4 mekanisme yang memungkinkan air bisa masuk ke dalam usus halus ya. 4 mekanisme ini berkaitan erat dengan bagaimana mekanisme Na masuk ke dalam sel epitel usus halus gitu ya. Akibat dari masuknya Na ini biasanya air akan mengikuti keluar atau masuk mengikuti arah dari osmotiknya. Jadi ketika Na di dalam sel epitel terlalu tinggi, tentunya perlu diencerkan. Air akan masuk ke dalam sel epitel. Gitu. Ada 4 mekanisme masuk Na ke dalam sel epitel. Ya, jadi ini adalah 4 mekanisme Na masuk ke dalam sel epitel. Pertama dia bisa melalui difusi pasif, yaitu ketika dia menuruni gradien konsentrasinya. Artinya dia tidak membawa sinyal apa-apa, dia menuruni gradien konsentrasinya ketika di lumen usus halus kadar Na lebih tinggi masuk ke dalam sel epitel yang lebih rendah. Jadi dia akan masuk secara pasif. Kemudian masuknya Na ke dalam sel epitel itu bisa menggunakan simporter. Tadi ada dilihat ya pada proses transfer glukosa, dia bisa masuk melalui simporter Na glukosa atau Na asam amino. Kemudian dia juga bisa masuk melalui simporter Na+ dan Cl-. Kemudian bisa antiporter Na+ dan H+. Ini berkaitan tadi untuk mekanisme transfer dari small peptide.
Ketika Na masuk ke dalam sel epitel usus halus, kadar Na di dalam sel epitel usus halus akan lebih tinggi. Sedangkan dia harus masuk ke dalam usus halus terus-menerus karena tugasnya membawa komponen nutrien lainnya. Tuh. Salah satu mekanismenya adalah Na dikeluarkan. Kemudian mekanisme lainnya untuk menurunkan kadar Na ini juga dibantu dengan penurunan osmotiknya. Air akan masuk ke dalam sel epitel usus halus. Secara tidak langsung, air terabsorpsi ke dalam sel epitel usus halus. Sekarang kita akan membahas bagaimana adaptasi dari usus halus selama menjalankan perannya dalam proses digesti dan absorpsi. Untuk proses absorpsi, semua komponen dari karbohidrat, protein, maupun lemak, kemudian elektrolit, vitamin, dan bahkan air itu diabsorpsi oleh sel epitel usus halus tanpa terkecuali. Pengecualian itu dapat kita lihat pada beberapa jenis elektrolit atau ion, itu seperti kalsium dan Fe atau besi, di mana proses absorpsinya itu sangat bergantung dengan kebutuhan dari tubuh masing-masing individu. Ya kalau karbohidrat selama dia dicerna dia semuanya kan masuk gitu. Tapi kalau untuk kalsium dan besi, kalau dia sedang tidak dibutuhkan dalam jumlah besar, maka proses absorpsinya akan lebih diperendah. Itu terjadi sedikit diskriminasi ya. Kemudian terkait adaptasinya, mungkin tadi sudah saya bahas sedikit bahwa pada bagian usus halus terjadi pelipatan, kemudian di dalam pelipatan itu terdapat sel-sel yang menonjol namanya villi. Di bagian villi terdapat lagi penonjolan berupa rambut ya dikenal dengan mikrovilli, di mana semuanya ini itu sangat dinamis dan dapat mengalami peningkatan tergantung dengan kondisi dari hewannya. Dia dapat membesar ya dan meningkatkan kemampuannya dalam mentransportasi makromolekul ya. Kemudian bisa juga meningkatkan jumlah transporter dan enzimnya. Nah, seperti tadi kita bahas ada pada Viton densitas dari usus halusnya dapat meningkat sebanyak 3 kali hanya dalam satu malam. Kemudian pada herbivora, jumlah transporter untuk glukosanya itu lebih banyak jika dibandingkan dengan karnivora. Kenapa? Karena kita ketahui herbivora itu komponen makanannya lebih banyak kompleks karbohidrat dibandingkan karnivora yang komponen makannya lebih banyak ke arah protein. Kemudian pada kucing itu bentuk adaptasi dari usus halusnya adalah dia memiliki transporter asam aminotaurin dan arginin yang lebih banyak. Karena O2 asam amino ini bersifat esensial bagi kucing sehingga dia harus meningkatkan absorpsi asam aminotaurin dan arginin ini untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dalam hal meningkatkan peranannya tadi dalam beradaptasi ya untuk meningkatkan ukurannya, ada area dari pelipatan dari usus halus itu dikenal dengan Krebs liber bone. Di sini terdapat sel atau sel-sel mukosa atau sel epitel mukosa yang memiliki kemampuan pembelahan yang sangat tinggi. Bagian dari villi ini atau pelipatan ini dia akan mengalami pergantian lebih cepat, diawali pada area Krebs liber bone ini. Makin lama nanti sel-sel yang baru, sel yang paling bawah dia akan membelah, kemudian dia akan terus melakukan pembelahan, akibatnya sel-sel yang lebih lama akan terdorong ke atas sampai ke ujung dari pelipatannya, sehingga semua sel yang ada di villi ini terganti dengan sel yang baru. Seperti itulah bagaimana proses penggantian sel epitel yang terdapat di dalam villi usus halus. Baik, sekarang kita akan melanjutkan proses digesti dari makanan yang dikonsumsi oleh hewan ke
bagian usus berikutnya, yaitu dikenal dengan usus besar. Perlu kita ketahui bahwa ketika sudah melewati usus halus dan masuk menuju usus besar, tentunya sebagian besar dari nutrien yang dikonsumsi melalui makanan itu sudah terabsorpsi, baik karbohidrat, protein, maupun lemak. Jadi untuk komponen dari yang ada di dalam usus besar ini adalah komponen-komponen yang sudah rendah nutriennya, namun masih perlu diabsorpsi beberapa ataupun didigesti dengan memanfaatkan mikroba untuk meningkatkan nilai absorpsinya atau manfaatnya. Sebelumnya, kita akan membahas dulu bagaimana struktur dari usus besar atau dikenal dengan hindgut. Jadi untuk struktur usus besar dan hindgut ini dia sangat dipengaruhi oleh komposisi diet dari hewan. Misalnya pada karnivora itu memiliki usus besar yang cukup sederhana. Karena kita ketahui bahwa pada karnivora jenis makan mereka utamanya adalah protein dan komponen karbohidratnya sangat sedikit. Paling dia berupa glikogen saja kan yang bersumber dari daging-daging itu. Sehingga dia memiliki usus besar yang sangat sederhana. Terutama pada kucing dan anjing itu dikenal sebagai karnivora dengan struktur usus besar yang paling sederhana, pendek, dan tidak terstruktur. Ya, nanti kita lihat bagaimana istilah tidak terstruktur dan terstruktur. Kemudian pada ikan karnivora, panjang dari saluran pencernaannya itu sedikit lebih panjang dibandingkan ukuran tubuhnya. Artinya mereka tidak membutuhkan saluran pencernaan yang panjang untuk mencerna dan mengabsorpsi nutriennya. Kemudian fungsi utama dari saluran usus besar pada hewan karnivora ini tuh lebih untuk absorpsi elektrolit, kemudian air dan komponen-komponen nutrien yang tidak terabsorpsi saat di usus halus. Sedangkan pada kelompok hewan yang lainnya, yaitu pada omnivora maupun herbivora, kita ketahui bahwa kelompok hewan ini akan mengkonsumsi jenis karbohidrat yang lebih kompleks dan lebih banyak dibandingkan dengan karnivora. Sehingga dia akan memiliki struktur usus besar yang terstruktur. Nah, terstrukturnya bagaimana? Kurang lebih di samping sebelah kanan saya menggambarkan bagaimana struktur dari usus besar yang terdapat pada mamalia, khususnya itu manusia, bahwa pada usus besar itu terdapat sakulasi atau pembentukan lapisan berbentuk kantong-kantong yang berada di sepanjang usus besar. Nah, pembentukan kantong-kantong ini terjadi akibat adanya pita otot longitudinal yang tersebar atau memanjang mulai dari kolon hingga ke area rektum. Untuk bagian longitudinal ini atau otot longitudinal ini dikenal dengan istilah tania coli. Sebagian besar hewan itu memiliki setidaknya 3 tania coli yang berada di sepanjang usus besarnya. Tania coli ini atau otot longitudinal ini memiliki ukuran yang lebih pendek jika dibandingkan dengan otot polos yang ada di dalam penyusun saluran usus besar. Tadi kan masih sama, jenis otot polosnya sama dengan otot polos yang ada pada usus halus sekalipun, yaitu ada yang inner circular dan outernya yang berbentuk longitudinal. Nah, karena ukurannya yang lebih pendek dibandingkan otot polos yang ada di dalamnya, ini menyebabkan terbentuknya kantung-kantung di sepanjang usus besar. Nah, bentuk kantung-kantungnya ini dikenal dengan istilah haustra. Untuk haustra sendiri, meskipun dia dalam bentuk kantung, bentuknya tidak tetap. Artinya dia dinamis, dapat berubah-ubah sesuai dengan pergerakan dari usus besar. Nah, bentuk yang kompleks ini memungkinkan beberapa fungsi dari usus besar yang ada pada omnivora maupun herbivora. Kalau tadi kita lihat pada
karnivora itu lebih sederhana ya, sebagai tempat penyimpanan sederhana pasti untuk semua hewan itu adalah dimiliki fungsi ini, tempat penyimpanan feses sementara, yaitu produk akhir dari digesti. Itu adalah salah satu fungsi dari usus halus. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai tempat menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Di mana di sini nantinya akan diabsorpsi sodium, klorida maupun air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selamping itu pada beberapa hewan ya, dia memiliki mikroba kolon atau mikroba usus besar yang nantinya dia berperan penting dalam memfermentasi serat-serat yang tidak larut menjadi asam lemak volatil. Kemudian mikroba ini juga berperan penting dalam proses sintesis beberapa vitamin seperti vitamin K. Terkait dengan fermentasi tadi, asam lemak volatil yang dihasilkan dari serat-serat tidak larut itu bisa asetat, butirat, maupun propionat. Nah, lantas fungsinya apa asetat, butirat, propionat ini apakah bisa diabsorpsi? Jawabannya adalah asetat, butirat, maupun propionat itu bisa diabsorpsi. Manfaatnya untuk tubuh juga banyak, itu dapat meningkatkan berbagai macam pathway dari metabolisme tubuh, sedangkan ketika dia berada di dalam lumen usus besar, karena ini adalah asam ya, asam lemak volatil, maka sifatnya asam. Kondisi asam yang ada di dalam usus besar itu akan mencegah pembanyakan dari mikroba-mikroba yang bersifat patogen. Jadi dia bisa berperan sebagai antibakteri di dalam usus besar. Tuh. Kemudian untuk kontraksi dari usus besar, ada dua jenis kontraksi yang terdapat dalam usus besar, ada haustral contraction, ada peristaltic contraction atau kontraksi haustral, ingat ya kantung-kantung yang ada di dalam usus halus atau haustra, dan kontraksi peristaltik. Kontraksi haustra adalah kontraksi yang paling utama yang ada di dalam usus besar. Bentuk pergerakannya itu sama atau mirip dengan pergerakan atau kontraksi segmentasi, namun dalam frekuensi yang jauh lebih sedikit. Kemudian untuk proses kontraksinya sendiri diinisiasi oleh secara autonom pada otot-otot halus penyusun dari usus besar. Tuh. Kemudian karena dia frekuensinya lebih sedikit, pergerakan atau gerakan mendorong isi dari usus besar ini lebih lambat. Kemudian dan bertujuan juga untuk meningkatkan absorpsi dari air, kemudian beberapa elektrolit dan beberapa nutrien yang mungkin belum terserap maksimal di dalam usus halus. Sedangkan gerakan kontraksi yang kedua, ada kontraksi peristaltik. Ini berkaitan dengan mekanisme dari usus besar ingin mengeluarkan isinya bergerak menuju rektum. Ya. Maka ketika akan melepaskan isinya untuk digerakkan ke rektum, akan diinisiasi gerakan peristaltik, di mana awal dari gerakan peristaltik ini berada di area tengah dari usus besar. Dan proses peristaltik ini berkontribusi untuk terjadinya defekasi atau buang air besar. Nah, ini adalah bagaimana proses pergerakan dari usus besar mendorong isinya atau kontennya. Jadi ketika setelah selesai makan, maka tentunya dari mulut makanan akan berada di dalam lambung dulu untuk sementara waktu dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi menggunakan enzim maupun HCl yang ada di dalam lambung. Masuknya makanan ke dalam lambung ini akan memicu beberapa gerak refleks di beberapa area saluran pencernaan. Refleks pertama terjadi di ileum atau di usus halus, dikenal dengan gastroileal, akibat adanya peningkatan motilitas dari usus halus, kemudian adanya
rangsangan dari hormon gastrin dan sistem saraf otonom intrinsik. Jadi gerakan refleks gastroileal akan memicu kontraksi di ileum untuk memindahkan kontennya dari usus halus menuju usus besar. Lanjutnya di bagian usus besar juga gitu muncul suatu refleks untuk menggerakkan kontennya dari usus besar masuk menuju rektum ya. Nah, gerakannya atau refleksnya ini dikenal dengan gastrosekal. Gerakan refleks gastrotekal ini akan lama-lama akan menghasilkan kontraksi yang cukup kuat yang dikenal dengan mass movement, istilahnya penggerakan massa, akan mendorong isi dari kolon atau usus besar menuju ujung paling bawahnya, nantinya akan masuk ke area rektum dan memicu terjadinya refleks untuk defekasi atau buang air besar. Nah, bagaimana proses atau refleks dari defekasi? Ini saya gambarkan pada slide. Jadi tadi pergerakan massa di dalam kolon atau usus besar untuk menggerakkan material feses yang sudah selesai proses absorpsinya, tidak ada lagi komponen yang hendak diserap oleh tubuh, maka dia akan digerakkan menuju area rektum. Nah, di pergerakannya ini terjadi melalui stimulasi otot reseptor perenggangan yang terdapat pada dinding rektum. Nah, adanya masuk ke dalam rektum menyentuh reseptor-reseptor perenggangan di dinding rektum akan menginisiasi refleks defekasi. Inisiasi refleks defekasi ini menyebabkan dua hal ya. Dua hal yang pertama adalah pada bagian ujung rektum itu terdapat dua sphincter. Ada internal anal sphincter dan ada eksternal anal sphincter. Internal anal sphincter sifatnya itu dia tersusun atas otot polos yang bersifat involuntary, artinya tidak bisa dikondisikan atau dikendalikan secara sadar. Maka dia sedangkan pada eksternal anal sphincter adalah kebalikannya, dia berupa otot skelet yang dapat dikendalikan secara sadar. Ketika terjadi inisiasi refleks defekasi atau ada keinginan untuk melepaskan feses yang di rektum keluar melalui anus, maka internal anal sphincter dia akan berelaksasi. Kan tadinya dia berkontraksi, dia akan berelaksasi sehingga membukakan jalan menuju anus ya untuk fesesnya. Kemudian bagian rektum sigmoid atau sigmoid rektum yang terletak pada area sebelum anus ini, dia juga akan berkontraksi lebih kencang, sehingga adanya kontraksi lebih kencang, kemudian pintu keluarnya ada internal anal sphincter juga mulai terbuka, maka ini akan memicu eksternal anal sphincter untuk ikut berelaksasi, untuk ikut terbuka juga. Nah, kalau semuanya sudah terbuka ditambah dengan kontraksi dari sigmoid rektum ini tentunya akan mendorong feses keluar melalui anus. Terjadilah proses defekasi. Nah, yang paling penting kita ketahui di sini bahwa terdapat sphincter yang bersifat dapat dikendalikan secara sadar atau voluntary, yaitu eksternal anal sphincter. Dengan kondisi eksternal anal sphincter berupa otot skelet ini memungkinkan hewan untuk menahan diri untuk tidak defekasi dahulu ya. Kalau kita bayangkan kepada manusia ketika kita ingin buang air besar namun kondisinya belum memungkinkan untuk buang air besar, kita bisa mengendalikan kita untuk tidak defekasi terlebih dahulu. Kita bisa menahan. Nah, kemampuannya itu terjadi yaitu dengan cara menyebabkan kontraksi pada eksternal anal sphincternya. Jadi nggak terbuka pintunya untuk melepaskan feses. Nah, tapi ketika sudah menemui tempat atau kondisi yang tepat untuk defekasi, maka kita juga bisa mengkondisikan bahwa eksternal anal sphincternya itu akan berelaksasi. Di samping manusia, beberapa hewan juga akan menerapkan
kondisi seperti ini, di mana dia akan mengendalikan eksternal anal sphincternya untuk berkontraksi atau berelaksasi ketika akan defekasi. Pada hewan-hewan yang bersarang ya, itu biasanya mereka akan membuang fesesnya jauh dari tempat mereka bersarang atau tempat anak-anaknya. Hal ini kan penting untuk mencegah predator lain mencium aroma mereka, keberadaan mereka. Gitu. Jadi mereka akan defekasi jauh dari kandangnya atau sarangnya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana digesti pada ruminansia. Ada sedikit topik berkaitan khusus ruminan, ini berkaitan dengan adanya perbedaan dari struktur saluran pencernaannya dibandingkan dengan hewan yang lainnya. Tadi kita sebagian besar bahas bagaimana struktur pencernaan dan proses pencernaan yang ada di vertebrata, yaitu ada esofagus masuk ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, membedakan dari digesti pada ruminan ini adalah mereka punya 4 lambung yang terpisah atau terkompartemenisasi. Yang itu terdiri dari rumen, retikulum, obamasum, dan abomasum. Nah, saya rasa kalian sudah membahas atau mempelajari ini pada struktur pada mata kuliah yang lainnya ya, di mana pada abomasum itu adalah bagian dari rumen-ruminan yang fungsinya mirip dengan lambung yang ada pada non-ruminansia. Kemudian pada rumen kita juga mengenal istilah regurgitasi, kemudian remastikasi, dan penelanan yang berulang dari makanan yang sudah ditelan. Kemudian untuk nutrien dari yang dimakan oleh ruminan ini, proses penyerapan maupun proses pencernaannya itu banyak dibantu oleh mikroba anaerob yang ada di dalam saluran pencernaannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu silahkan melaksanakan tugas. Jadi di sini saya menampilkan pathway dari proses fermentasi yang ada pada ruminan. Tadi saya menyebutkan bahwa nutriennya itu melibatkan banyak peran dari mikroba yang ada di saluran pencernaan, terutama mikroba anaerob. Seperti inilah bagaimana prosesnya, itu di sini dikaitkan untuk komponen karbohidrat ya, bagaimana prosesnya. Silahkan menjelaskan bagaimana proses digesti dan metabolisme kompleks karbohidrat beserta lemak, ya ada lemak juga yang ada di ruminansia berdasarkan gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian untuk tugas yang kedua, yaitu ini adalah bagaimana protein di proses atau didigesti serta metabolismenya dalam ruminansia yang juga melibatkan bantuan mikroba. Tugas silahkan nanti diupload pada link yang akan saya sediakan. Dan untuk referensi, saya menggunakan buku Animal Physiology dari Sherwood. Silahkan membaca untuk meningkatkan pengetahuan, karena apa yang saya sampaikan tentunya tidak bisa selengkap dan sedetil yang ada di buku, karena kita memiliki keterbatasan waktu untuk perkuliahan. Jadi silahkan membaca kembali di dalam buku, menyocokkan apa yang saya sampaikan dan apa yang ada di dalam buku. Saya rasa cukup sekian untuk materi sistem pencernaan ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.